Halo sobat penelusuran amatir, apa kabar buat teman-teman yang ada di rumah? Halo sobat penelusuran amatir, apa kabar buat teman-teman yang ada di rumah? Semoga kabar kalian selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke sobat penelusuran amatir, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Tonton video aku sampai habis ya, jangan di skip, jangan dicepetin ya videonya. Tonton video aku sampai habis. Oke sobat penelusuran amatir, di sini aku sebagai host, nama aku Ayu. Dan sekarang kita lanjut dulu ke ceritanya. Jadi ceritanya sobat penelusuran amatir, jadi aku itu punya Mbah Buyut. Ini almarhum Mbah Buyut aku ya, ini cerita nyata dari almarhum Mbah Buyut aku. Jadi Mbah Buyut aku tuh namanya tuh Surokiman. Jadi orangnya tuh dulu kayak paranormal atau disebut sebagai dukun gitu ya. Jadi di sini Mbah Buyut aku tuh belajar ilmu sebelum menikah. Itu sekitar 9 tahun belajar ilmu ini supranatural kayak gitulah ya. Terus setelah belajar, tapi tuh dulu itu sebelum menikah ya teman-teman. Jadi pas sesudah menikah itu Mbah Buyut aku ini belajar lagi sampai jual sapi gitu, jual sapi sampai berapa rit gitu ya, katanya berapa ret gitu kan, orang dulu kan namanya bilangnya kan pirang rit kayak gitu kan. Jadi itu sampai jual sapi berapa rit gitu, jual tegal kayak gitu. Jadi tuh zaman dulu itu katanya tuh kalau mau belajar ilmu kayak gitu tuh harus bayar, harus keluar uang gitu. Soalnya kan ada puasanya, ada ritualnya, harus beli bunga, harus beli apalah pasti ada syarat-syarat dari gurunya. Jadi kalau belajar seperti itu harus ada guru ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman belajar cuma baca-baca tapi nggak ada gurunya, itu nggak boleh ya teman-teman. Harus ada gurunya kalau mau belajar ilmu supranatural. Tapi berhubung Mbah Buyut aku ini pantangannya tuh cuma sabar, jadi jangan sampai membuat Mbah Buyut aku ini marah gitu ya. Jadi Mbah Buyut aku ini melakukan ilmu ini tuh dengan kesabaran. Jadi Mbah Buyut aku tuh nggak pernah yang namanya itu kayak marah-marah, pasti sabar banget orangnya. Walaupun ya nggak dikasih makan sama anaknya, ditelantarkan misalnya, kalau ditelantarkan orangnya nggak akan marah, orangnya ya diem. Ada makanan ya dimakan, nggak ada ya udah diem nggak makan gitu. Soalnya tuh Mbah Buyut aku tuh neriman, sabarnya aduh 7 turunan sabarnya masya. Terus setelah belajar itu beliau sudah, soalnya kan Mbah Buyut aku ini belajarnya udah lama, puluhan tahun gitu. Jadi kan ilmunya sudah mendarah daging ya gitu. Jadi ilmunya sudah mendarah daging, sudah merekat dan sudah hafal, orangnya sudah mahir kayak balikin santet. Orangnya bisa nyantet orang, tapi orangnya nggak mau. Kalau misalnya disuruh santet orang, orangnya nggak mau. Tapi kalau misalnya disuruh balikin santet gitu, orangnya baru mau. Terus habis itu Mbah Buyut aku tuh nikah, terus kan punya anak gitu ya. Jadi tuh kan Mbah Buyut aku tuh pantangannya cuma jangan sampai marah gitu ya. Kalau marah berabe dah. Terus itu kakek aku, anaknya Mbah Buyut aku ini, itu kakek aku ya. Kakek aku kan anak yang pertama gitu ya. Jadi itu kakek aku tuh anak yang kedua. Terus itu kakek aku tuh kayak bandel banget, anaknya nih kayak bandel banget gitu loh ya. Jadi kakek aku tuh kayak bandel gitu. Terus akhirnya Mbah Buyut aku ini marah. Terus akhirnya sama Mbah Buyut aku, kakek aku ini kayak digampar gitu loh. Digampar itu kakek aku langsung 3 hari
atau berapa hari gitu loh, nggak sadarkan diri. Kakek aku tuh pingsan sampai beberapa hari karena ditampar sama kakek mbah buyut aku ini. Jadi setelah cerita itu, mbah buyut aku tuh meninggalnya kalau mbah buyut aku itu weton lahirnya kayak hari lahirnya itu kalau nggak salah Kamis Legi kalau nggak salah ya. Jadi orangnya itu sudah punya feeling dan minta meninggalnya itu juga Kamis Legi. Jadi lahirnya Kamis Legi, kembalinya atau meninggalnya beliau harus Kamis Legi. Orangnya minta meninggalnya itu Kamis Legi. Jadi orangnya tuh tahu kapan meninggal. Itu juga sudah kehendak yang maha kuasa ya teman-teman ya. Karena pada dasarnya manusia itu lahir dan akan meninggal pada hari lahir kita, katanya tuh gitu. Kata orang Jawa tuh kalau manusia terlahir dan akan meninggal di hari lahir kita gitu ya. Terus setelah itu kakek aku tuh kayak nggak sembuh kayak pingsan gitu beberapa hari. Setelah itu kan mbah buyut aku tuh meninggalnya umur kalau nggak salah ya 128 atau 115 gitu loh, pokoknya sekitar 100 ke atas. Kalau orang dulu kan ya ini menurut aku ya, kalau orang zaman dulu tuh pasti kayak banyak yang kayak awet umurnya, kayak panjang umur. Jadi sebelum hari kelahirannya itu selama 1 tahun sebelum beliau meninggal, orangnya tuh ngebuangin ilmunya yang pernah beliau pelajari. Jadi beliau tuh membuangi ilmunya selama 1 tahun. Bayangin teman-teman, belajar ilmunya puluhan tahun. Sebelum meninggal beliau membuangin semua ilmunya, dibersihkan badannya, yang ilmu-ilmu yang pernah dulu beliau pelajari dibuanglah itu satu persatu. Nggak tahu buangnya kemana, mungkin ke Segoro Kidul, ke lautan kidul gitu ya katanya ya. Itu dibuangin selama 1 tahun. Beliau ngebuang ilmu yang beliau anut itu. Ilmunya tuh ya, kalau misalnya dulu ada dark magic atau ilmu putih itu tuh campur gitu. Tinggal kita mengarah, kita bawa kemana ilmu tadi itu ya. Jadi ilmunya bisa kita bawa ke arah yang putih, ke arah yang baik, atau ke arah yang buruk. Itu pilihan pada diri kita. Tapi mbah aku ini nggak mau kalau ilmunya dipergunakan untuk yang buruk-buruk gitu ya. Terus itu pas orangnya sebelum meninggal itu, orangnya itu buangin ilmunya semuanya, udah bersih, udah dibuang. Terus pada suatu hari semua anak-anaknya tuh nggak ada yang berani nyebut kalau soal misalnya beliau tanya ini hari apa, iki dino opo le, kayak gitu. Kayak bahasa Jawanya tuh ini hari iki dino opo le, saiki dino opo, kayak gitu. Kayak misalnya ini hari apa, sekarang hari apa gitu. Pasti mereka itu nggak ada yang berani jawab, soalnya takut kan kalau meninggal orang tua gimana sih. Tapi si cucunya ini, anak perempuan dari cucu laki-laki dari anak perempuan mbah buyut aku ini, ditanyain namanya itu ya toh saiki dino opo, kayak gitu. Kayak bahasa Indonesianya itu gini, toh sekarang hari apa gitu. Terus yang cucunya ini bilang Kamis Legi mbah gitu. Langsung tuh anak yang perempuannya beliau tuh langsung si anaknya ini tadi tuh dijulekin, kayak apa ya, kayak dijorokin gitu sampai delosor ke tanah gitu. Terus bilang pakai bahasa Jawa, "Lapot aku iki ngomong-ngomong bareng ning mbah, saiki Kamis Legi." Gitu. Terus bahasa Indonesianya tuh gini, "Ngapain sih kamu bilang-bilang ke mbah kalau sekarang hari Kamis Legi?"
Terus setelah cucunya bilang gitu, orangnya langsung bersihin diri, langsung mandi ya. Orangnya itu mandi, kayak mandi, bersihkan diri, kukunya itu diketoki, apa ya bahasa Indonesianya ya, pokoknya kukunya itu diketoki, dibersihin. Udah bersih semuanya, rambutnya udah rapi, udah bersih, udah mandi, terus pakai baju sakerah gitu, kayak celananya yang baju hitam-hitam yang kayak angkong gitu, yang gede kayak angkong gitu. Jadi pakai baju, aduh aku kalau ingat itu aku kayak teringat gitu, kayak pengen nangis gitu. Soalnya tuh kakek buyut aku ini orangnya baik banget. Terus pakai baju hitam-hitam, baju kayak sakerah gitu, tidur di kasur, tangannya sendakep kayak gini, kayak orang meninggal, langsung meninggal. Orangnya langsung meninggal, nggak pakai sakaratul maut, nggak pakai yang kayak menyusahkan anaknya gini. Dan akhirnya orangnya meninggal dunia, teman-teman. Tapi teman-teman, ini cerita sebelum orangnya meninggal dunia. Jadi kakek buyut aku ini, Mbah Surokiman ini tuh orangnya kan dukun ya, kayak paranormal atau supranatural gitu, bisa disebut seperti itu. Jadi kakek aku ini ilmunya itu diturunkan kepada cucunya yang dipilih buat diturunkan ilmu ini tadi tuh, yaitu ibu aku gitu. Jadi ibu aku tuh dipilih kakeknya kan, kalau Mbah Buyut aku kan berarti kakeknya ibu aku ya. Jadi itu dipilih kakeknya ibu aku. Jadi jadi beliputan gini. Jadi ibu aku tuh dipilih sebagai penerus ilmu yang beliau anut sampai sekarang gitu ya. Tapi berhubung ibu aku ini perempuan, tempatnya kotor atau bisa datang bulan, kayak nggak bersih lah ya. Kalau misalnya laki-laki kan pasti bersih ya, nggak datang bulan gitu. Dan kalau perempuan tuh pasti datang bulan lama kan, 1 minggu. Jadi itu tempatnya kotor gitu kalau perempuan. Dan akhirnya ibu aku itu di pusarnya, di kayak udel, ngerti ya rek? Udel ini kayak pusar gitu ya, bahasa Indonesianya tuh pusar. Di pusarnya ini ditaruh atau ditanam, dikasih pusaka, namanya itu Pusaka Sodolanang, digepuk no Gunung Jugruk, digepuk no Segoro Asat, katanya tuh gitu. Jadi pusaka Sodolanang ini bahasa Indonesianya, misalnya dipukulkan ke gunung itu longsor, dipukulkan ke laut asat. Jadi itu kayak gitu loh bahasa Indonesianya. Itu tadi kan bahasa Jawanya kan kayak digepuk no Gunung Jugruk, disebet no Segoro Asat, kayak gitu. Dan pada akhirnya jadi ibu aku ini cewek kan, jadi pas datang bulan kotor kan. Jadi kan pusaka yang seperti itu kan nggak bisa dipegang sama wanita yang berhalangan gitu. Jadi ibu aku ini kayak kesurupan parah, pokoknya kesurupan parah. Itu pas udah nikah sama ayahku ya, kesurupan parah, nggak ada yang bisa nanganin atau nyembuhin. Akhirnya ibu aku dipulangkan ke kampung halamannya, ke Bojonegoro. Jadi semua keluargaku sebagian dan tetanggaku tuh semua ikut ke Bojonegoro dan tahu dengan nyata ya ini. Akhirnya diceritakanlah semua kalau ibuku ini kesurupan, sampai ayahku tuh pas ibu kesurupan tuh ayahku dibanting, kayak kan mau nolong gitu ya, pegangin ibuku, terus sama ibuku kayak dilempar gini ayahku sampai kepental ke tembok itu keras banget teman-teman, dan punggungnya itu sampai sakit gitu. Terus akhirnya diceritakanlah semua ke Mbah Buyut aku.
akhirnya sama Mbak Buyut aku pusakanya diambil lagi, pusaka soto lanang kalau nggak salah, iya kayaknya soto lanang ya. Ya akhirnya diambil lagi dan sampai sekarang udah nggak ada pusakanya. Nggak tahu ya pusakanya sekarang tuh kemana aja. Apa maksudnya pusakanya itu kemana aja sekarang tuh nggak tahu, soalnya dulu tuh udah terlewat begitu saja gitu, soalnya orangnya meninggalnya tahun berapa ya, kalau nggak salah tahun 96. Jadi kersanya sebenarnya kakek buyut aku ini tuh ngerestuinnya ilmunya mau diturunkan kepada ibu aku yang bisa. Tapi berhubung ibu aku ini wanita, tempatnya kotor gitu ya, jadi nggak bisa nerima gitu. Sebenarnya ibu aku ya bisa, misalnya itu orangnya mau nerima tapi nggak mau. Ayahku pun juga gitu, nggak mau gitu. Dan itu semua cerita aku kali ini. Mohon maaf kalau pakai voice note ya teman-teman, karena nggak sempet bikin video, jadi bikin voice note aja. Jadi teman-teman, sekilas sekian cerita aku kali ini. Terima kasih yang sudah mengikuti video aku terus. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih yang sudah menonton channel YouTube Penelusuran Amatir. Tunggu aku di next video ya.